tidak setuju dengan adanya ganjil genap ini. Kebanyakan tidak setuju lah. Program ini kurang efektif. Posisi perut lagi lapar, kemarahan masyarakat sudah memuncak, ditambah dengan kebijakan ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau menurut yang sebagai warga masyarakat, khususnya yang ke Kramo, Desa Adat Sanur, semenjak mendengar di harian media cetak, dari macam pertama kan informasi ini artinya kebanyakan tidak setuju lah. 2 tahun ini jenuh sekali, betul-betul jenuh misalnya juga. Belum lagi secara ekonomi juga yang sudah sangat berat sekali kita yang bertumbuh pada pariwisata. Walaupun itu baik, tapi bagaimana kalau kami keinginan dikaji ulang lah. Kalau apa tidak di mall bisa menjadi klaster kan bisa, karena dia berhasil. Sedangkan pantai terbuka kan gitu. Nah, itu juga pertanyaan juga. Terus kenapa tidak di pasar? Yang notabene artinya banyak berkumpul. Kebanyakan yang masyarakat yang saya ketemu dan ajak diskusi kebanyakan sih menolak untuk perlakukan genap ganjil, tapi dengan esensi ada pertimbangannya kita akan sangat setuju sekali saya pribadi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Begini, Titiang sebagai masyarakat Sanur yang notabene setiap hari sering melakukan kegiatan di Pantai Matahari Terbit yang tidak setuju dengan adanya ganjil genap ini yang diterapkan khususnya di Pantai Matahari Terbit, yang bicara di Matahari Terbit. Mobilitas warga Sanur yang beraktivitas di Pantai Sanur itu banyak sekali. Ada yang nelayan, ada yang pedagang, dengan alasannya bahwa kenapa saya tidak setuju, kita baru sedikit terbebas dari pandemi. Nah, kemungkinan ada beberapa hal yang saat pandemi sepeda motor atau mobilnya ditarik oleh lisensi. Kan begitu? Nanti hari ini mungkin saja mereka punya motor 1 atau 2 yang kebetulan hari ini misalnya platnya itu belakangnya ganjil atau genap. Nah, kemungkinan pada saat nanti kalau sudah normal diterapkannya ini masih masuk akal menurut saya. Di Matahari Terbit ini kan kegiatan keagamaan sangat tinggi, Pak. Jadi hampir tiap hari ada kegiatan keagamaan. Kendaraan mobil roda 2 yang masuk nih kan tidak bisa terdeteksi begitu cepatnya karena banyaknya masuknya pengendara ke wilayah Matahari Terbit, yang dimana di Matahari Terbit ini tempat untuk penganyutan, itu ada sekah abu, kemudian banyak kegiatan agama yang kita lakukan di Matahari Terbit. Nah, ini alasan saya kenapa saya tidak setuju dengan adanya ganjil genap di wewidangan Matahari Terbit. Terima kasih. Pertanyaan yang belakang ini sedikit menjadi pro kontra ya. Jadi kami salah satu lembaga kerja desa, kebetulan kami ada selaku tokoh masyarakat, kebetulan juga masih aktif di dewan. Jadi pada dasarnya penesa kita kurang lah, tetapi karena kita jauh lebih fleksibel, tidak kayak teman di kota langsung menolak, fleksibel, karena kami menyadari programnya ada program pusat yang juga tujuannya bagus. Cuma untuk di Denpasar khususnya Pantai Sanur, program ini kurang efektif. Mengapa kami sebut kurang efektif? Karena tujuannya adalah mengurangi kerumunan masyarakat, tetapi dampaknya yang dinilai itu, yang diperiksa itu mobil. Nah, sehingga orang yang ada di dalam mobil kan kita tidak tahu dia positif atau negatif. Maka dari situlah ini tidak efektif dia. Di samping itu untuk sementara ini kan tujuan mengurangi kerumunan, tapi faktanya masyarakat yang untuk datang ke Pantai Sanur sekarang ini tidak seperti dulu. Nah, jadi kan tidak efektif dia. Kedua, sekarang sedang ada proyek pelabuhan untuk Pantai Matahari Terbitnya, kurang efektif. Nah, yang bagus menurut pendapat yang harus dilakukan adalah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar bekerja sama dengan desa adat.
dia mempergunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi itu dengan demikian, mengapa? Karena tujuan kita kan menghindari terjadi penularan. Nah, sekarang kalau kita mempergunakan aplikasi itu kan berarti kita sudah memeriksa apa dia sudah divaksin 2 kali. Atau dia tidak punya, ya minimal dia bisa menunjukkan surat keterangan sudah divaksin 2 kali. Nah, kalau orang sudah divaksin 2 kali masih dikhawatirkan, masyarakat kan bisa bertanya-tanya, untuk apa saya vaksin 2 kali? Kalau saya aja yang vaksin 2 kali berkerumun masih diragukan. Nah, itulah sebabnya saya bilang tidak efektif. Nah, kalau pakai apa yang dilakukan oleh Kota Denpasar kerjasama dengan Desa Adat, masyarakat akan terpanggil untuk melakukan vaksinasi dirinya. Mengapa? Karena kalau kami tidak divaksin, tidak bisa dong kami masuk ke Pantai Matahari Terbit, ke pariwisata. Kan? Nah, cuma ini bagusnya surat edaran Pak Gubernur ini menindaklanjuti sebagai perpanjangan pusat sedikit fleksibel. Jadi eksekutif bisa masuk, ya. Para pengusaha yang memang ada di sana lingkungan diberikan kelonggaran. Begitu juga para nelayan. Nah, sehingga dampak negatifnya agak tidak menonjol. Cuma nampak negatifnya cuma dirasakan oleh para pedagang itu sendiri karena terbatasnya orang masuk. Di situ letak kurang efektifnya. Tetapi kami kan menyadari di sini juga mungkin ada muatan kepentingan untuk Bali. Yang namanya instruksi pusat, gubernur sebagai perpanjang jalan, mau tidak mau, dia pasti menjalankan instruksi itu. Tetapi saya lihat beliau pun memberikan ruang yang fleksibel sekali. Nah, maka dari itu saya sudah cross-check, memang ada yang berjaga Sabtu Minggu di sana. Cuma ya itu, sangat fleksibel sekali, tidak nukik. Akhirnya sekarang orang mulai mengikuti apa yang dilakukan Kota Denpasar, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Nah, sedangkan kami di sini sudah melakukan itu. Desa Adat sudah melakukan itu kepada warganya pun diberikan arah seperti itu. Jadi suasana daripada genap ganjil yang tadi cukup ini menjadi berjalan sesuai apa diharapkan, walaupun tidak menjadi efektif, tetapi tidak menimbulkan keresah-keresah di masyarakat. Yang diharapkan masyarakat, pertanyaannya, Pak Piano, sekarang saya udah divaksin 2 kali. Kan seharusnya walaupun berkerumun, kalau kami sama-sama divaksin 2 kali kan tidak ada masalah seharusnya. Kalau ini masih masalah, akibatnya orang akan tidak tertarik divaksin, sama saja. Saya bilang kalau kamu sudah vaksin 2 kali pasti lebih nyaman. Maka dengan peduli inilah tepat ya, sehingga kalau dia datang tidak di ini. Nah, sekarang masa kita masuk yang dicek mobil, tapi orangnya di dalam ternyata positif, kan gini yang kurang pas, jadi kurang efektif untuk ini. Kan lain Jakarta, kalau Jakarta orientasinya mengurangi kemacetan. Nah, di sini sih tetap tujuannya bagus, cuma mau tidak mau namanya kita lembaga yang ada energi dengan pusat, ya lakukan, kita maklumin, syukur tidak ketat, fleksibel. Jadi rakyat merasa tetap dengan dibukanya lebih longgar ini merasakan ada nilai positifnya, walaupun ada genap ganjil tapi tidak terlalu berpengaruh buat mereka karena ada kebijak-bijak yang luas kepada masyarakat itu sendiri. Semua penggemar Nurani TV dimanapun berada, Om Swastiastu, saya Ikade Arimbawa akan mengajak seluruh masyarakat Bali yang pada saat ini berpikiran tentang pro kontra kebijakan ganjil genap. Saya akan mengupas habis dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan salah satu dosen di Warmadewa, Wayan Rideng, sebagai narasumber. Mari kita bersama-sama biar tuntas mengetahui apa maksud dan tujuan daripada ganjil genap. Ayo kita
kita datang ke sini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam Nurani. Bapak dan Ibu pemirsa Nurani TV yang saya hormati, saya Ikade Arimbawa, Sarjana Hukum, Ketua DPD Partai Hanura Bali pada saat ini mengajak seluruh masyarakat Bali pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Tentunya pada saat ini saya ucap terima kasih. Saya hadir di hadapan Bapak dan Ibu kaum milenial yang ada di Provinsi Bali tentang suatu kebijakan pemerintah Provinsi Bali, yaitu kebijakan ganjil genap di daerah pariwisata di Bali. Pada saat ini saya bersama-sama dengan Bapak Igede Wayan Samsi Gunarto, Rajeng Pak, Rahayu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, dan salah satu pembicara lagi tidak kalah mudanya dengan saya dan salah satu dosen saya juga di Universitas Warmadewa, Bapak Dr. Iwayan Rideng, Sarjana Hukum HMH. Om Swastiastu, Pak Kades, Swastiastu, pemirsa dimanapun berada. Rahajeng. Suksema Pak Wayan, sekarang Pak Kadis, ada beberapa hal tentunya perlu diketahui oleh masyarakat yang berkecimpung di bidang transportasi pariwisata, karena pada kalau tidak salah minggu yang lalu telah dikeluarkannya suatu kebijakan dari pemerintah provinsi tentang penggunaan kendaraan ganjil genap di daerah khususnya pariwisata di Bali. Untuk itu kami persilakan Pak Kadis memberikan pemaparan maksud dan tujuan aturan ini diberlakukan. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Made, Pak Wayan, Ampura, Pak Made dan teman-teman sekalian. Saya sampaikan latar belakang dari pemberlakuan peraturan ganjil genap ini. Ini sebetulnya adalah karena posisi kita yang saat ini ada dalam PPKM 3. Nah, PPKM 4 itu semua lokasi pariwisata ditutup. PPKM 3 itu secara perlahan sudah boleh dibuka. Tapi artinya harus ada pembatasan di tempat-tempat wisata, di mana sebetulnya harapannya itu bisa dibatasi hingga 50%. Iya. Jadi tidak langsung penuh. Sehingga dengan demikian maka penyebaran pandemi bisa terkendali. Iya. Nah, salah satu sumbangan dari sistem transportasi untuk bisa membatasi itu adalah memberlakukan penyekatan. Nah, penyekatan ini salah satunya adalah dengan ganjil genap itu. Jadi dengan demikian sebetulnya ada traffic itu jadi lebih merata, Pak. Pada saat-saat sebetulnya yang kita perkirakan akan peak, itu kalau kita lakukan penyesuaian, nah dia akan terjadi penyaringan. Nah, sehingga yang lain akan memilih waktu yang tersisa. Jadi atau kalau karena ini berlakunya 2 hari, kalau misalnya mereka mau ke pantai pada minggu ini, mereka pilih saya kira-kira datangnya pada hari ganjil atau hari genap. Jadi kebijakan ini dikeluarkan untuk membatasi daripada pariwisata pada saat pandemi ini. Hanya pada saat pandemi. Oke, terima kasih Pak Yan. Kita lanjut sekarang dengan Pak Wayan Rideng, selaku akademisi dan pengamat sosial dan hukum. Saya berikan kesempatan Pak Wayan untuk coba memberikan masukan lah kepada kebijakan ini. Silakan Pak. Baik Pak Kadis dan juga Pak Kadis, pemirsa dimanapun berada, mari kita pahami kecenderungan manusia itu adalah juga pertama tidak ada bercita-cita dia sakit. Manusia tidak ada bercita-cita dia sakit. Pada sisi lain ada keterkaitan supaya tidak sakit, orang beralasan melakukan wisatawan, refreshing, datang ke tempat-tempat wisata. Ini sudah sesuatu yang alami dalam konteks sosiologi. Nah, terhadap adanya sebuah kebijakan dan pandemi yang sedemikian rupa masif, bahkan tidak saja di Bali, Indonesia sudah mengglobal. Nah, oleh sebab itu tatanan supaya tadi awal yang begitu membludak kemudian sekarang melandai, perlulah ada sebuah tatanan untuk menjaga bagaimana hasil yang tadi
dengan Permendagri berkaitan dengan pengaturan PPKN yang dibuat level-level sedemikian rupa, itu merupakan bagi kita warning, karena bagaimanapun pemerintah daerah wajib hadir dalam rangka untuk mengendalikan daripada adanya COVID ini. Nah, oleh sebab itu saya memandang kebijakan ini merupakan salah satu, karena tadi budaya manusia memiliki keinginan untuk selalu sehat dengan cara melakukan kunjungan untuk refreshing ke tempat-tempat pariwisata. Artinya, kondisi yang demikian itu pemerintah mencoba dalam upaya untuk mengurangi, tadi poinnya adalah kerumunan, karena potensi kerumunan itu akan dapat menambah klaster yang sudah melandai itu barangkali akan muncul lagi. Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang barangkali menjadi sebuah guidance pemerintah daerah dalam upaya tetap menjaga. Tadi bila mana perlu kan level 2, bahkan cita-cita kita new normal seperti dulu, kendati pun dari berbagai penjelasan pakar mengatakan ini sudah menjadi endemi, tidak nol seperti dulu. Iya. Itu kira-kira benar Pak. perspektifnya ya. Artinya dari Dinas Perhubungan tentang kebijakan yang diambil sekarang ini ganjil genap ini untuk bersama-sama mengurangi pada saat pandemi ini. Iya. Nah, perlu juga saya tanyakan kepada Pak Kadis ini untuk mensosialisasikan aturan ini, bagaimana pengambilan cara dari Dinas Perhubungan biar masyarakat semua mengetahui tentang aturan yang sedang berlaku, Pak Kadis? Strategi kita sebetulnya menggunakan banyak cara, Pak. Salah satu adalah melalui media sosial ya, media massa. Kemudian juga kita secara langsung mensosialisasikan di lapangan. Jadi masyarakat mungkin tidak sempat baca media, kemudian dia datang. Nah, ini kita kasih kesempatan sehingga pada tahap awal dari pemberlakuan ini hanya sifatnya sosialisasi dan edukasi. Jadi dan itu sebenarnya kita sudah berharap ketika SE dikeluarkan, artinya kita sudah mulai menyampaikan ada wacana dan kemudian ganjil genap ya. Ini warga sudah mulai melihat kira-kira seperti apa sih ganjil genap itu, dan barangkali ada pemikiran yang tidak pas dan sebagainya. Nah, ini kita perlu luruskan. Jadi bahwa ini sebetulnya hanya mengelola supaya tidak ada lonjakan-lonjakan pada saat-saat tertentu. Nah, kemudian kita lakukan juga di lapangan. Nah, kita evaluasi lagi, Pak. Artinya ini baru dikeluarkan, tetapi kalau misalkan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada suatu penolakan dari masyarakat, perlu dievaluasi. Artinya Dinas Perhubungan pasti akan mengevaluasi tentang kebijakan yang diambil ini. Karena begini Pak Kadis, di bawah di media sosial masyarakat kayaknya sudah jenuh dengan SE itu. Surat edaran A, surat edaran B. Karena bagaimana? Karena pada saat pandemi ini justru masyarakat yang paling gawat nih kan kesehatan mental, cepat marah. Nah, sekarang dengan adanya kebijakan ganjil genap ini, jika ada salah satu masyarakat tidak mengetahui tentang keberlakuan daripada kebijakan ini, tetapi dia melaksanakan pelanggaran di tempat-tempat wisata, apa yang dilakukan Pak Kadis? Tentang apakah dia akan ditilang ataukah disuruh push up misalkan, seperti apa sanksinya kira-kira Pak Kadis kalau sekarang dengan keadaan pandemi seperti ini? Terima kasih Pak Kadis. Sebetulnya kan tujuan kita begini Pak, tujuan kita itu mengurangi kerumunan, mengurangi terjadinya lonjakan. Nah, dari situ rule-nya adalah kalau memang diperlukan situasi di mana mereka harus dilakukan balik arah, akan dilakukan balik arah. Tapi ini akan tergantung pada kondisi lapangannya seperti apa. Situasi ya. Tapi intinya adalah kita menghimbau supaya teman-teman itu pakai aturan aja lah gitu. Toh kita sebenarnya hidup juga pakai konsensus Pak. Oh, kira-kira bagusnya begini. Nah, sama-sama kita arahkan supaya rule ini diikuti. Nah, kemudian kita lihat lapangannya. Kalau lapangan memang landai, nggak ada masalah, ngapain juga kita perlakukan putar balik. Apalagi kalau misalnya, Pak maaf saya bekerja di sana, saya izin, saya lewat, nggak ada masalah buat kami. Yang penting menghimbau dan kemudian
targetnya sebetulnya adalah gimana caranya supaya pantai yang kita lihat kondisinya memang landai, nah saya kira nggak ada masalah. Tapi begitu terjadi kerumunan, kita akan info, ketatkan dulu. Nah, sehingga tidak ada penambahan orang masuk ke sana. Dan ini waktunya pendek kok, hanya 3 jam. Jadi sangat memungkinkan buat kami untuk mengelola SDM juga. Oh, begitu. Jadi artinya diberlakukan cuma karena itu petugasnya gabungan, Pak. Ada Satpol PP, kemudian ada dari kepolisian, ada dari kami dari perhubungan, kemudian ada dari BPBD untuk melihat sebenarnya situasi seperti apa. Nah, jadi situasi pandemi ini bisa terjadi apa saja, Pak. Iya. Jadi misalnya saya naik pesawat sampai di Bandung atau Jakarta, kemudian tiba-tiba pesawat saya nggak ada lagi besoknya. Itu sudah sangat normal di situasi pandemi ini. Jadi kehadiran kami dalam hal ini sebetulnya mencoba menata, mencarikan jalan keluar bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bertahan posisinya landai dan makin landai sehingga nanti kalau diumumkan PPKM-nya sudah drop, jadi naik dari posisi level 3 ke level 4 itu mudah sekali. Nah, turunnya berat ke level 4 ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa sampai level 2 katakan, kemudian kita evaluasi, kayaknya kita berani nih untuk buka, ya sudah kita buka. Begitu. Jadi yang penting ada dasar lah kita melakukan sesuatu dan kemudian rule-nya ada seperti kita melakukan game gitu ya. Ini ada aturannya lah kita melakukan itu. Itu, Pak. Gimana, Pak Wayan? Ya, pertama mari kita lihat dalam konteks hukum. Ketika berbicara dalam kondisi yang existing seperti ini, kendatipun 2 tahun, umbrellanya payungnya adalah undang-undang kedaruratan. Kenati pun breakdown-nya masalah kekarantinaan dan berbagai bentuk regulasi. Pertama tadi saya mencoba menyitir apa yang dipotret oleh Pak Kadet mengenai SE itu yang barangkali menjenuhkan. Kalau kita cermati, SE itu diterbitkan dalam upaya mendorong kesadaran terhadap tumbuhnya daripada warga masyarakat terhadap akibat yang terjadi saat ini. Nah, oleh sebab itu tadi kita lihat beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan. Nah, sekarang Bapak Gubernur mencoba melalui kebijakan ini, SE nomor 16 2021 ini, untuk senantiasa membangun, mari sadar betul kondisi yang demikian ini tidak bisa hanya oleh pemerintah daerah saja, semua stakeholder. Nah, oleh sebab itu sifat daripada edaran adalah mendorong terbentuknya sebuah kesadaran. Iya. Nah, tadi dikatakan tidak ada sanksi. Dari perspektif jenjang norma itu, SE itu tidak boleh mengandung sanksi. Yang bisa adalah pada tingkat peraturan daerah yang paling terbawah, apakah sanksi administratif maupun sanksi penjara. Nah, oleh sebab itu ada sebuah pertanyaan, kalau memang surat edaran ini ya tidak ada sanksinya, buat apa kita ikuti seperti pewayangan dalam cengblong itu? Yang dilarang ngapain juga? Kan itu debatable-nya. Tetapi pemerintah daerah sudah berupaya berusaha mendorong terhadap kesadaran. Kesadaran hukum itu tergantung oleh 4 faktor. Oleh aturannya itu sendiri, masyarakatnya itu sendiri, Pak Sanksi. Betapapun sanksinya, undangnya itu berupa berat dan hukuman seumur hidup, kalau masyarakatnya tidak sadar, hanya cap saja. Termasuk juga mohon maaf Pak Kadis, tentunya saya ini sebelum acara ini dilaksanakan kan menanyakan juga kepada praktisi-praktisi pariwisata khususnya dalam bidang transportasi. Tentunya kebijakan ganjil genap ini menimbulkan pro dan kontra. Artinya kembali diajak masyarakat rame lagi. Di saat masyarakat perut tidak makan, pariwisata jatuh, ditambah dengan ramenya isu lagi ganjil genap ini. Ini tentunya bagi saya pribadi, Pak Kadis, pemerintah Provinsi Bali berani benar mengeluarkan kebijakan ini di saat kondisi masyarakat yang ya udah kacau beginilah di Bali. Jadi sudah berani Pak Gede, Pak Gubernur selaku pemimpin udah berani lagi dihantam lagi sama masyarakat begitu. Nah, kebetulan pada saat ini pemirsa Nurani TV yang saya hormati, nah inilah kebijakan tentang ganjil genap ini disampaikan Pak Kades ini, yaitu untuk
mengurangi daripada kunjungan pada saat pandemi ini, karena pada saat di level 3 ini dijaga dengan bagus. Nah, Pak Kadis, ini saya ingin menanyakan tentang aplikasi Peduli Lindungi, habis itu QR Code bagi mereka yang masuk kawasan wisata Sanur maupun Kuta, ini kan sudah mulai akan dipasang ini. Tentunya kebijakan ganjil genap ini apakah masih diperlukan dijalankan bila mana aplikasi ini sudah ada di masing-masing tempat pariwisata, Pak? Silakan, Pak. Aplikasi Peduli Lindungi kan butuh waktu, Pak. Jadi pertama memang menyiapkan infrastrukturnya, dan termasuk juga menyiapkan aplikasinya sendiri, menyiapkan akunnya. Sudah itu yang kedua, menyiapkan personil, dan kemudian memulai bagaimana caranya pelaksanaan aplikasi ini. Itu butuh proses, ya. Dan di antara proses itu kita akan butuh masyarakat itu supaya lebih sadar, dan kalau bisa atur dirilah secara otomatis gitu. Tumbuh kesadarannya sendiri. Nah, kita kasih bantuan, rule-nya itu begini. Bapak main bola pasti ada rule-nya. Nggak mungkin Bapak main bola masukkan gawang ke gawang sendiri kan. Wah, sudah tahu aturannya, yang mana offset, mana harus lempar ke dalam, mana corner kick, sudah. Artinya proses ini mari kita lakukan untuk kepentingan bersama. Nah, karena itu kami lihat kalau Peduli Lindungi sudah benar-benar bisa berjalan dan pembatasan benar dilakukan, kita monitor bagus di lapangan, menurut saya kita kan bisa mengurangi SDM kita yang kita katakan gunakan sekarang untuk pengawasan. Nah, kita bisa pindahkan ke tempat lain. Nah, ini sudah berjalan, masyarakat sudah bisa mengatur. Itu akan sangat baik daripada nanti dia berjejal-jejal misalnya di pintu Peduli Lindungi atau nanti mungkin berribut dengan petugas dan sebagainya. Nah, dengan adanya situasi ini kita berharap sih sebetulnya muncul situasi yang lebih beradab lah gitu ya. Mbak, kita ini menunjukkan kita ini bangsa yang bagus. Ya, kalau begini Pak Kadis, kalau di lapangan mudah-mudahan tidak terjadi karena posisi perut lagi lapar, situasi kemarahan masyarakat sudah memuncak, ditambah dengan kejadian kebijakan ini, jika terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan dari sudut pandang Pak Wayan dari pakar hukum, bagi mereka yang merasa dirugikan dengan kebijakan ganjil genap, apakah bisa memungkinkan melakukan gugatan hukum? Pertama begini, tadi saya sudah katakan, kecenderungan dari aspek sosiologis, orang happiness itu tidak mau ribut, tidak mau ribet, ingin happy betul. Tetapi sekali lagi, dalam koridor yang darurat seperti ini, orang tidak pernah memperkirakan, tentu kewajiban masyarakat untuk dapat menyesuaikan. Jadi budaya yang dulu happiness sekarang budaya yang dibuat tatanan, budaya yang diatur rule-nya seperti itu tadi. Oleh sebab itu harus dimaklumi. Nah, tadi pertanyaannya bermuara kepada ketika dalam kondisi masyarakat seperti itu tadi sudah bebelan gitu ya, ingin melakukan counter terhadap barangkali sebagai subjek hukum, hak dan kewajibannya seperti tadi ingin melakukan gugatan. Tentu gugatan itu dari aspek legal standing tidak bisa kan itu, karena persoalannya itu tadi itu lebih kepada mendorong kesadaran, tidak ada upaya paksa, tidak ada apa namanya konteks hukum itu keberlakuan secara absolut, tetapi kan tadi ada sebuah diskresi kebijakan yang barangkali secara kondisi di lapangan itu masuk akal seperti tadi, orang datang keluarga di sana memang ada hajatan itu misalnya, ini kan persoalan fleksibilitas dalam konteks keberlakuan masyarakat di tatanan masyarakat. Jadi saya pikir legal standing gugatan secara yuridis ya tidak bisa, kan begitu kan? Itu poin pentingnya, karena pemerintah daerah juga tidak memberlakukan ketentuan ini secara absolut, larangan kan tidak, kan itu. Ini konteks hukumnya. Seperti begini Pak, Pak Yan, kebijakan ganjil genap ini kan tidak hanya di Provinsi Bali. Betul. Yang sudah ada, yang selama ini dijalankan di beberapa daerah di Jakarta. Ya, betul. Jika kita melanggar daripada ganjil genap, diadakan tindakan penilangan kan begitu. Ya. Nah, bayangan masyarakat kan sekarang ke sana.
Artinya sudah ada yang mempraktekkan ganjil genap dan sanksinya pun masyarakat sudah mengetahui jika melanggar akan mendapatkan tilang. Saya juga terus terang Pak Kadis, saya sempat menanyakan ini kepada salah satu mungkin praktisi pariwisata di bidang transportasi. Saya tanyakan, kira-kira kalau ganjil genap ini diberlakukan pokoknya bahasanya gitu sudah tidak lagi enak didengar dan 100% dia akan melanggar, dan melanggar pun pelanggarannya ini tidak main-main, saya akan lawan begitu. Jadi terus terang kebijakan ini masih pro kontra, tapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan Pak Kadis tentang maksud yang mulia, artinya memberikan suatu pengertian kepada masyarakat lewat aturan ini untuk bisa menjaga daripada pandemi ini. Mungkin gini Pak Kadis, sebagai sebuah pengetahuan bagi masyarakat, konteks tilang itu kan bagian dari kualifikasi terhadap pelanggaran. Dalam konteks ini pelanggaran ringan. Apa yang dilanggar kok ditilang, kan begitu? Kan dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparatur bersama polisi, karena adanya, dia kan memasang tanda rambu sekiranya untuk dibalik dalam rangka menjaga tatanannya. Karena dia tidak mengikuti, tidak mematuhi daripada aturan, itulah yang ditilang. Dalam konteks hukum itu ada dua, ditaati dan dipatuhi. Sesuatu yang ringan seperti pelanggaran ini, patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Dalam konteks itu. Gimana Pak Kadis, sekarang ini kan sudah berjalan ini. Kira-kira kan dari Dinas Perhubungan kan juga pasti menurunkan lah kekuatannya untuk mendapatkan suatu masukan dari evaluasi kebijakan ini, bagaimana situasi di bawah, masyarakat Bali apakah tidak merasa punya masalah baru lagi tentang kebijakan ini. Kira-kira bagaimana dalam 1 minggu ini Pak Kadis? Kalau dari lapangan sih kami lihat masyarakat itu sudah mulai mengikuti Pak. Jadi pada hari genap gitu ya, proporsi kendaraan ganjil rendah, dan pada hari ganjil proporsi kendaraan genap rendah. Nah, kami sekarang sedang mencoba menghitung semua, karena kan ini semuanya baru belajar. Kami di dinas juga belajar, kemudian masyarakat juga belajar, bahkan evaluasinya juga belum benar-benar kita clear seperti apa, nggak firm semua. Nah, kita belajar. Nah, karena itu melalui proses edukasi. Edukasi itu tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk diri kita sendiri, Pak. Stakeholder stakeholdersnya melihat seperti apa, dan kemudian nanti gimana komunikasi antara lapangan, katakan di pantai dengan petugas, dengan kita. Nah, bagaimana harus dijalankan. Kemudian sekarang ada peduli lindungi yang intens sekarang dilaksanakan sejak hari Senin ini di Kuta, sudah mulai disiapkan. Pemasangan Minggu sudah saya lihat sudah dimulai. Senin itu sudah mulai diberlakukan, dan kita akan evaluasi terus bersama-sama. Sanur itu Kemis rencananya. Ya. Nanti kita juga akan bersama-sama seluruh petugas, dan dalam konteks ini sebenarnya Satgas, Pak. Satgas memastikan bahwa setidak-tidaknya untuk 2 lokasi yang kita target ini sudah berlaku keteraturan yang baik. Ya. Nah, dengan demikian nanti kita akan lihat lagi apakah ini masih perlu ganjil genap ini. Nah, kalau memang tidak perlu, kita angkat, kita cukupkan, Pak, karena ini kan penambahan aturan dari aturan legal yang ada di daerah ini sebelumnya. Dan rasanya kalau kita mau nambah aturan, mesti menggunakan aturan yang lebih pas kalau memang ini diberlakukan secara formal dan permanen. Tapi dalam konteks Satgas ini kan berlaku kedaruratan, situasional seperti apa situasinya, dan kemudian kita siapkan pengaturan. Jadi saya setuju Pak Kadis, karena melihat dari fenomena di bawah ini kan saat tidak ada kunjungan ke Bali, nah sekarang sudah mulai ada pergerakan sedikit, ada wisatawan ke Bali. Nah, dengan adanya aturan ini, sekarang Pak Kadis sudah menyampaikan jika peduli lindungi bisa menjamin daripada masyarakat dalam berwisata, bisa aturan ini bisa dicabut. Artinya ada kelonggaran dari
Pak Kades, artinya pemirsa, aturan ganjil genap ini tidak akan selamanya diberlakukan. Permanen, ya. Permanen. Jika Kepala Pak Dinas, Pak Kades beserta pemerintah Provinsi Bali memandang perlu untuk aturan ini dicabut, akan dicabut demi keberlangsungan daripada pariwisata di Bali. Karena begini Pak Kades, pertama bagaimanapun sebuah kebijakan tidak ada yang 100% memuaskan. Ya, itu dalam teori hukum itu namanya tool of engineering. Jadi pemerintah membuat kebijakan untuk merekayasa terhadap kebijakannya. Toolnya adalah alatnya untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengambil kebijakan ini tidak dimaksudkan ada upaya-upaya untuk menyengsarakan masyarakat, tapi kesejahteraan. Dalam rangka menuju itu harus ada proses yang harus dilalui. Proses yang dilalui ini, rute yang dilalui inilah tentu ada hambatan-hambatan seperti tadi. Pertama, orientasi. Pertama, ketika kita sering mengatakan manusia perutnya sudah kosong, apapun kita berikan sebuah edukasi itu akan tidak mempan. Nah, sekarang ada cara untuk menyentuh. Itu tadi, mohon maaf. Ada di media itu lebih kepada upaya untuk moral. Di Jakarta, salah satu anggota dewan itu direkol karena dia melawan terhadap pemberlakuan ganjil genap ini. Memang aturan secara sanksi tidak ada, tapi mendorong moral sebagai sebuah tokoh harus sebenarnya untuk mendorong, mendukung. Ini salah satu kebijakan barangkali Pak Kades, barangkali di partainya tidak ada menutup kemungkinan hal-hal yang demikian. Ini sebagai sebuah potret yang selalu perlu stakeholder dukungan dari semua pihak. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Nah, karena Niki memang terus terang, Pak Kades, tiang pribadi dan seluruh masyarakat mungkin berani banget Pak Kades ini mengeluarkan kebijakan ini di saat situasional masyarakat yang lagi galau, lagi perut keroncongan. Habis itu keluar seperti ini. Ini terus terang Pak Kades, yang saya sampaikan ini apa yang ada di bawah. Karena sebelum kita melakukan ini 1 minggu sebelum kita mengadakan dialog ini, kita melaksanakan survei dan seluruh kader kami turunkan untuk menanyakan langsung. Khususnya di Sanur, kita ada kader yang bagus Kiana untuk menyampaikan bagaimana situasi di Sanur. Ya, bukannya 90% Pak Kades. Ini terus terang 99% bahasanya negatif thinking tentang kebijakan ini. Karena apa? Karena pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan ganjil genap ini, banyak beberapa daerah-daerah wisata seperti Bandung, habis itu Sulawesi Selatan, Surabaya yang begitu tinggi dalam hal transportasinya tidak mengeluarkan kebijakan ini. Tetapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan Pak Kades dan masyarakat, biar mengetahui maksud dan tujuan daripada dikeluarkan kebijakan ini, tiada lain tiada bukan untuk bersama-sama menjaga kesehatan pandemi yang sekarang mulai melandai. Mudah-mudahan akan tambah bagus, pariwisata Bali dibuka selebar-lebarnya. Pasti Pak Kades, pemerintah Provinsi Bali akan mengatur tentang kebijakan ini kembali. Kan begitu Pak Kades ya? Ya tentunya Pak Kades ada yang perlu disampaikan kembali kepada pemirsa Nurani TV. Silakan Pak Kades. Saya kira dari kami tidak banyak Pak. Ini kita harus gotong royong ya, untuk menyelesaikan urusan pandemi ini. Dan kita ada beberapa tools yang memang bisa dilakukan. Nah, tapi tools ini tidak bisa hanya separuh-separuh. Kalau bisa memang dilakukan secara penuh, ya komprehensif. Dan targetnya sebetulnya adalah bagaimana kita mengurangi kerumunan, bagaimana kita disiplin dengan masker, bagaimana kita menjaga cuci tangan dan protokol kesehatan. Ya, itu yang paling penting. Itu yang sangat penting. Nah, sekarang kalau ada sesuatu yang sifatnya membantu untuk bagaimana kita mencapai itu bersama-sama, mari kita positif untuk melihat ini. Jadi masyarakat dan kita semua, kami juga perlu lebih positif dan membuka hati, membuka mata untuk benar-benar melihat situasinya kayak apa sih. Nah, kalau memang situasi berubah dan kemudian kita yakinkan bahwa kita menuju track yang arahnya baik, nah, kita akan lakukan perubahan. Toh aturan seperti ini yang sifatnya kedaruratan setiap saat juga selalu dievaluasi, Pak. Inggih, Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Dan pemirsa Nurani TV yang saya hormati, apa yang disampaikan Pak Kades tadi sudah panjang lebar. Tentunya kebijakan ganjil genap ini jangan terlalu dibuat heboh aturan ini.
apa yang disampaikan Pak Kades tadi, suatu ketika aturan ini juga bisa akan dievaluasi. Silakan Pak Wayan. Tentu yang pertama, masyarakat, kehadiran aturan adalah supaya kita tidak liar, barbar. Karena kalau kita lihat, kedamaian itu kita pernah tercapai. Salah satu wujud kedamaian sebagai masyarakat Bali adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini merupakan ikon dalam rangka pelaksanaan pembiayaan pembangunan secara menyeluruhan. Kalau kita tidak menjaga, kalau saja sektor pariwisata lagi terpuruk, tentu kita akan semakin miskin. Bersiaplah kita miskin. Kalau nanti miskin salah bersama, nanti akan terjadi chaos. Kehidupan itu tidak akan damai. Ketika chaos, seolah-olah nanti pemerintah tidak hadir. Mari kita cermati ini sebagai sebuah orang tua. Pemerintah ini hadir dengan membuat aturan dari sekian aturan yang paling terbaik dilakukan pada saat ini. Nah, ini harus wise dalam kerangka tadi disampaikan oleh Pak Kades, pelaku pariwisata. Saya pikir karena saking begitu maunya tinggi Pak Kades, saya pikir kadang-kadang undang-undang ini hanya lihat sebelah mata. Mari kita cermati, mari kita perhatikan aturan-aturan main, dan ini untuk masyarakat Bali semua. Barangkali itu Pak Kades yang bisa saya sampaikan. Pak Wayan, Pak Kadis, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang-bincang pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kadis, Pak Yan, kepada seluruh masyarakat pemirsa Nurani TV tentunya mendapatkan wawasan. Artinya maksud dan tujuan pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan ini tiada lain tidak bukan bersama-sama untuk menjaga daripada Bali ini pada saat pandemi pada saat ini. Tentunya lain kata pada saat ini walaupun saya selaku ketua partai tidak mengarahkan kepada seluruh masyarakat berpikir tentang politik kepartaian, tetapi ini demi sebuah cita-cita bersama-sama membangun pemerintah Provinsi Bali bersama Bapak Gubernur Dr. Insinyur Wayan Koster selaku pemimpin kita di Bali, bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengambil suatu kebijakan ganjil genap ini. Sudah tentunya banyak kekurangannya, karena ini adalah pengambilan suatu kebijakan masyarakat Bali. Mari kita bersama-sama dengan kebijakan ini dengan tujuan untuk kita bersama. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Kades. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang khususnya bergerak di bidang pariwisata, transportasi pariwisata di Bali. Terakhir kata, kami sinap untuk para Masanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.